Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Kita akan mulai saja ya, karena waktunya juga sudah lewat dari jam 3:15 sekarang. Nah, LSP ya. Tahu LSP, teman-teman? Tahu LSP? Oke, apa LSP? Lembaga sertifikasi profesi, Pak. Oke. Ya, jadi LSP itu mendapat amanah mandat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya. Jadi keprofesian itu bisa diakui jika ada sertifikasinya. Gitu. Misalnya, ya kamu ahli di manajemen, ya gitu. Tapi kalau kamu hanya mengaku-ngaku aja bahwa ini saya ahli manajemen, tapi nggak ada sertifikasinya, ya nggak bisa diakui gitu ya. Sama kayak misalnya kalian punya motor, ya ini motor saya loh. Tapi kalau tidak ada suratnya, STNK-nya gitu kan, ya orang kan nggak percaya. Nah sama skill itu juga ya untuk pengakuan oleh orang-orang lain, yaitu dengan adanya sertifikasi, ya sertifikasi profesi, ya. Nah yang mengeluarkan di Indonesia adalah BNSP. Nah untuk dunia perusahaan, dunia industri, ya dengan label BNSP semua orang sudah tahu ya kualitasnya BNSP, ya. Kita langsung masuk. Nah, apa sih dampak sertifikat kompetensi itu? Ya. Jadi kita akan jelaskan mengenai tentang dampak sertifikat kompetensi. Jadi sebenarnya buat teman-teman mahasiswa yang belum mendapatkan sertifikat Garuda BNSP, ya kalau bisa itu ini lagi diuji ulang lagi, tetapi tidak semuanya, ya. Sehingga harapannya dari 15 unit kerja itu nanti ini semua kompeten semua sehingga mendapatkan sertifikat BNSP. Nah, nih 4 persoalan lulusan perguruan tinggi, ya. Yang pertama itu adalah pengangguran, ya. Nah, kenapa? Karena gini, sekarang jumlah jumlah perguruan tinggi itu di Indonesia sudah sangat banyak, ya. Terus lulusan angkatan kerja juga sudah sangat banyak, ya. Jadi kalau hanya mengandalkan ijazah itu agak susah, ya. Jadi selain ijazah juga harus dibekali dengan skill, ya. Nah, skill itu untuk bisa diakui harus ada namanya sertifikasi, ya, namanya sertifikasi kompetensi. Nah, terus yang berikutnya adalah stagnan karir, ya. Jadi karirnya mentok di situ aja. Kenapa? Karena tidak punya skill, kompetensi yang dia punya atau dia miliki. Makanya inilah pentingnya kompetensi, sehingga angkatan kerja itu punya skill yang dibutuhkan oleh dunia industri. Nah, rendahnya gaji. Kenapa? Karena skill itu dia nggak diakui, dia nggak punya. Ya, orang yang berskill yang diakui gajinya itu akan beda atau akan lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Nah, terus yang keempat adalah mismatch pendidikan. Jadi nggak match atau nggak matching lah antara pendidikan teori yang dia dapatkan dengan kebutuhan dunia industri. Ya, inilah 4 persoalan mengenai tentang lulusan perguruan tinggi. Ya. Nah, ini sesuai dengan data dari BPS pada tahun 2024 mencatat bahwa pengangguran lulusan perguruan tinggi adalah sebanyak 842.378 orang atau sebanyak 11,28% itu total pengangguran, ya. Menurut data BPS tahun 2024, rata-rata gaji tenaga kerja lulusan S1 di Indonesia hanya sebesar 4,96 juta per bulan. Bahkan di 11 daerah, tenaga kerja lulusan S1 digaji sebesar UMR. Bahkan tahun 2024 UMR di Jakarta itu kan
di atas 5 juta, ya kan? Berhitung, ya. Sebanyak 52,1% tenaga kerja Indonesia mengalami vertical mismatch. Pendidikan jadi yang nggak nyambung antara teori yang dipelajari dengan apa kebutuhan perusahaan gitu ya. Sementara itu hampir setengah tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia mengalami mismatch horizontal pendidikan. Nah ini ya, jadi data-data inilah yang sangat apa ya mengenaskan. Ya. Lulusan S1 digajinya UMR bahkan di bawah UMR, ya. Sementara lulusan S1 juga hampir ya 11,28% ya pengangguran ya. Makanya lulus ini ijazah saja itu tidak cukup ya, harus dibekali dengan kompetensi. Nah, kompetensi itu nggak bisa diaku, tapi kompetensi itu harus ada bukti pengakuan dari lembaga. Lembaga di Indonesia itu adalah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah ini ya teori sinyal negara ya, keberadaan sertifikat kompetensi kerja dapat menjadi sinyal dan bukti atas kepemilikan kompetensi ya. Jadi dengan sertifikat kompetensi itu ya itu sebagai bukti bahwa seseorang itu punya skill. Jadi nggak hanya mengaku-ngaku, misalnya saya ahli di manajer SDM, saya ahli konsultan SDM, tapi tidak ada buktinya, ya orang nggak akan percaya. Tapi kalau kalian punya buktinya, orang akan percaya, gitu ya. Ya, jadi keberadaan sertifikat kompetensi kerja menjadi sinyal dan bukti atas kepemilikan kompetensi calon pekerja sehingga dapat menjadi daya tarik bagi calon pemberi kerja. Misal, saya mau tanya ke teman-teman. Nah, misal kalian sebagai owner, ada 2 orang yang melamar pekerjaan. Yang satu hanya bermodalkan ijazah, dan yang satu lagi ya selain ijazah dia juga punya skill sertifikat kompetensi yang itu sudah dikeluarkan oleh BNSP. Nah, menurut pendapat kalian akan pilih yang mana? Ada sertifikatnya, Pak. Nah, itu ya. Jadi gini, ya. Tujuan organisasi kan adalah untuk mendapatkan keuntungan, ya. Bagaimana supaya bisa mendapatkan keuntungannya agar produktivitasnya tinggi. Nah, produktivitas tinggi itu adalah bagaimana? Ya, jadi dia perusahaan merekrut karyawan ya dengan merekrut dan seleksi itu kalau bisa dua langsung tune in atau langsung bekerja tanpa harus beradaptasi dengan lama ya, sehingga apa ya kalau karyawan sudah menandatangani kontrak kerja, dia secara otomatis dia sudah mendapatkan gaji ya gitu. Nah, perusahaan dengan membayarkan gaji juga harus bisa mendapatkan sumbangsi. Nah, itulah sehingga apa? Ya diyakini bahwa orang yang mempunyai sertifikat apa kompetensi itu sudah langsung bisa bekerja di dunia industri tanpa harus ada tanpa harus ada adaptasi, tanpa harus ada pelatihan yang lama itu ya. Itu tujuan dari adanya sertifikat kompetensi. Nah, kita akan lihat nih ya. Masa tunggu mendapatkan pekerjaan pemegang sertifikat ya. Ini masa tunggunya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah ya. Nah, untuk D3 administrasi perkantoran yang menunggu, kita langsung fokus ke ini aja ya, S1 manajemen ya. Ya, S1 manajemen dengan dia memegang sertifikat kompetensi yang 1 bulan dia presentasinya 32,31%. Ya, jangan salah ya. Jumlah lulusan S1 manajemen ada berapa? Totalnya berapa? Itu sekali lulus mahasiswa Unpam itu bisa 5.000 ya, atau total seluruh jumlah mahasiswa S1 Unpam itu ada sekitar 30.000. 32,31% itu banyak ya. Kalau dikalikan persentase ribuan, benar nggak? Benar nggak? Ini ya 22,56% ya. Kalau ya jumlah mahasiswa Unpam itu udah 30.000, udah berapa tuh ya, ini 1 bulan. Nah, yang 2 bulan sekitar 17,20% ya. Yang 3 bulan masa tunggunya itu sekitar 20,04%. Yang 4 bulan itu 5,59, 5 itu
6,16%, 6 itu 6,53%. Di atas 6% itu di atas 6 bulan itu 24,10%. Tapi dari data ini ya, kebanyakan orang yang sudah memegang sertifikasi hanya membutuhkan waktu tunggu di 1 bulan. Ya. Benar nggak? Ini yang paling besar yang mana? 22 ya, 22,56% kan? Benar nggak? 24 Pak, 24,10% di 6. Ya enggak, maksudnya yang di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan Iya, Pak. kalau ya. 22%. Kan? Tapi 22,56%. Tapi presentasinya di S1 manajemen kan kalinya berapa? 30.000. Itu kan jumlah yang sangat banyak ya. Ya, dari seluruh program studi yang ada di Unpam, ya S1 manajemen itu merupakan prodi yang paling besar. Ya, jadi 22,56%-nya itu berapa? Kalau misalnya berapa? Kalau misalnya berapa? 22,56% dari 30.000 itu berapa? Udah hampir 10.000 lebih ya. Ya kan? Ya 10 ribuan lah ya gitu. Itu sungguh jumlah yang sangat banyak ya. Ya itu satu untuk masa tunggu 1 bulan. Berarti pentingnya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, ini ya teori modal manusia ya. Sertifikasi kompetensi kerja merupakan bagian dari investasi modal manusia, sehingga tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja akan berpeluang mendapatkan jenjang karir dan gaji yang lebih tinggi. Ya. Misal kalian sebagai owner, ya, kalian akan memberikan jenjang karir dan gaji yang lebih tinggi dibanding di antara yang 2 karyawan itu, kalian akan milih mana? Apakah yang hanya bermodalkan ijazah ataukah yang bermodalkan ijazah dengan sertifikat kompetensi? Kalau menurut pandangan kalian sebagai owner misalnya, gimana? Kalian akan apa? Akan memberikan gaji dan karir yang lebih besar untuk yang mana? Kalau menurut kalian? Yang punya sertifikat. Ya, kenapa? Kenapa? Kita berpikir dari sudut pandang berbagai sisi ya. Ya, jadi saya mengajak kalian berpikir sebagai seorang owner gitu. Ya, kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Kenapa yang mendapatkan gaji dan karir yang lebih tinggi itu untuk yang orang yang mempunyai sertifikat? Kenapa menurut kalian? Kenapa ya? Halo? Kita sambil sharing. Kenapa? Halo? Ya, Karena dia lebih siap sih Pak. Karena dia Iya. lebih siap juga. Terus dia juga belajar juga kan sampai dia bisa dapat sertifikat. Berarti kan dia juga ada effortnya juga Pak. Nah, ya gitu. Karena bagaimanapun ya skill pelatihan itu berdampak pada pengembangan perusahaan. Nah, perusahaan sudah tidak perlu harus repot-repot mengembangkan SDM-nya karena dia sudah tersertifikasi, sudah terlatih, ya gitu. Dan si owner akan berani memberikan gaji dan jenjang karir. Kenapa? Ya karena gini, kalau di perusahaan semakin tinggi jabatan dan tanggung jawabnya, dia akan diberikan kompensasi yang lebih dibandingkan hanya sekedar operasi atau sekedar operator. Karena apa? Tanggung jawabnya lebih besar. Nah, maju mundur atau berkembang atau tidaknya perusahaan kan tergantung dari SDM-nya. Kan nggak mungkin owner itu mengurusi dari A sampai Z. Benar nggak? Misal gini, misal kalian dapat warisan 10 miliar ya, atau dapat gusuran 10 miliar. Terus kalian mendirikan sebuah perusahaan. Apakah mungkin kalian sendiri mengerjakan dari cara memilih supplier, dari cara membuat produksi, dari cara mengemas, dari cara menyimpan di gudang, dari cara kalian mensuplai, mendistribusikan, dari cara kalian menjual, apakah kalian mampu sendiri? Tidak, Pak. Nah, ya kan? Itulah pentingnya SDM ya.
Itu yang menentukan berkembang tidaknya perusahaan. Makanya ya si owner, si direksi manajemen itu akan memberikan gaji dan jenjang karir yang lebih tinggi. Kenapa? Karena itu akan menentukan berkembangnya perusahaan mereka. Itu ya. Nah, ini dampak sertifikasi kompetensi terhadap peningkatan atau ini ya peningkatan pendapatan atau gaji. Ya, kita fokus ke S1 manajemen. Ya, ini berdampak. Ini gini, jadi LSP membuat sebuah survei kepada lulusan ini ya lulusan yang terdaftar di LSP. Nah, dia memberikan atau kuesioner lah ya. Nah, kita fokus ke S1 manajemen ya. Ini yang berdampak itu 499 ya atau 39,86%. Ya. Nah, yang tidak berdampak itu 636 atau 56,4%. Nah, gini. Ini biasanya 636 ini adalah karena dia hanya cukup sampai ke soft skill aja. Maksudnya misalnya dia 15 menit kerja itu ada 3 atau 2 yang tidak kompeten. Dia tidak upgrade, dia tidak retaker. Ya. Sehingga dia tidak mendapatkan sertifikat BNSP. Sehingga ya dia tidak merasakan tentang adanya sertifikat kompetensi. Ya ini makanya kenapa jumlahnya besar. Paham ya sampai di sini ya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, kita lanjut. Nah, teori mobilitas karir. Sertifikasi kompetensi kerja merupakan bukti kepemilikan kompetensi sehingga dapat mendorong mobilitas karir. Pemberi kerja akan memberikan peluang kepada mereka yang berkompeten. Setuju nggak gini? Pendapat ini kalian setuju nggak? Pemberi kerja akan memberikan peluang kepada mereka yang berkompeten. Setuju nggak? Setuju dong? Benar nggak? Ya. Nah, ya. Jadi tadi ya bahwa SDM itu merupakan aset ya. Owner itu nggak bisa kerja sendirian. Ya, mereka akan memberikan kompensasi ya yang lebih kepada mereka yang berkompeten. Kenapa? Karena dampaknya perusahaan akan punya produktivitas yang tinggi. Ya, dengan produktivitas yang tinggi, keuntungan perusahaan itu akan semakin besar, ya kan? Nah, yaitu. Jadi dengan kompetensi kerja yang dimiliki oleh karyawan, ya, pemberi kerja akan memberikan peluang, ya, kesempatan untuk mereka yang berkompeten. Nah, ini juga melakukan survei terhadap lulusan LSP Unpad, ya, dampak sertifikasi kompetensi terhadap peningkatan jenjang karir. Karena gini, yang kuliah di S1 kan itu juga banyak yang bekerja juga. Jadi mereka sudah kerja sebagai staff, sudah kerja sebagai level menengah ke bawah ya. Dia kuliah ya, terus dia ikut kompetensi. Nah, itu bisa juga berdampak pada jenjang karir. Untuk S1 manajemen ya. Ya, jumlah berdampak itu jumlahnya 729 orang ya. Persentasenya adalah 64,23%. Nah, tidak berdampak ini 406 ya atau 35,77% ya. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa ya ini kebanyakan yang hanya sampai misalnya dia tidak kompeten hanya mendapatkan sertifikat soft skill udah hanya di situ saja gitu. Dia tidak melakukan retaker. Ya, dia tidak berusaha untuk bagaimana nih bisa mendapatkan 15 menit kerjanya itu kompeten semua sehingga jika 15 menit kerjanya kompeten semua dia mendapatkan sertifikat Garuda BNSP yang dimana sertifikat Garuda BNSP itu diakui oleh industri gitu ya. Nah, teori kecocokan kerja ya. Menurut teori kecocokan kerja, pemberi kerja akan mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi. Ya, bukti dari kualifikasi tersebut salah satunya adalah sertifikat kompetensi. Ya, kalian pernah dengar pepatah the right man on the right place nggak? Pernah nggak? Ya. Jadi menempatkan seseorang sesuai dengan kepakarannya, sesuai dengan keahliannya. Ya, kan nggak mungkin misal teknisi AC yang ngerjain orang tata boga. Kira-kira mungkin nggak menurut kalian? Hah? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nah, si pemberi kerja pasti akan memberikan bagaimana nih ya sesuai dengan yang
ditentukan, misalnya ya tentang manajemen tentang manajer SDM, ya berarti si pemberi pekerja itu juga akan menempatkan ya sesuai dengan kepakarannya, sesuai dengan kompetensinya, ya gitu. Nah nih kesesuaian sertifikat kompetensi dengan bidang pekerjaan. Untuk S1 manajemen jumlahnya adalah 643, ya persentasenya 56,65%. Yang tidak sesuai itu jumlahnya 492, ya, atau 43,35%. Nah, ya jadi lebih besar persentasenya yang sesuai gitu ya. Gitu. Kalian waktu mata kuliah manajemen SDM pernah belajar tentang analisis pekerjaan nggak? Ya di mana kan di situ analisis pekerjaan kan ada job desk, ada job spesifikasi atau job kualifikasi. Nah, itu ya kan di situ. Jadi harus disesuaikan sertifikat kompetensi dengan apa posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, nih teknis pelaksanaan retaker ya. Tadi dari penjelasan yang tadi gimana, paham belum? Apa pentingnya tentang sertifikat kompetensi? Menurut kalian penting nggak? Penting nggak? Penting ya? Oke, kita akan bahas mengenai tentang teknis pelaksanaan retaker. Jadi bagi teman-teman mahasiswa atau teman-teman asesi yang belum mendapatkan sertifikat Garuda BNSP atau belum 15 unit kerjanya kompeten, maka disarankan untuk mengikuti retaker. Nah, jadi pertama, peserta retaker melakukan pendaftaran uji ulang melalui web MyLSP. Sama seperti pada waktu pendaftaran awal dengan biaya investasi 300.000, ya sama ya seperti yang awal. Nah, yang kedua, untuk peserta retaker boleh mengikuti pelatihan bagian unit kompetensi yang masih BK ataupun tidak mengikuti pelatihan, dengan catatan melapor ke pelatihan atau asesor agar presensi di kelas pelatihan tetap di checklist hadir. Jadi kalian boleh mengikuti untuk yang tidak kompeten atau tidak mengikuti tapi harus lapor kepada asesor. Ya, kenapa? Karena untuk kehadiran kalian di checklist hadir. Karena kalau tidak di checklist hadir itu kalian tidak disyaratkan, tidak dibolehkan untuk mengikuti uji kompetensi, ya seperti itu. Yang ketiga, asesor yang bertugas mendata peserta retaker pada saat pra-assessment. Jadi kan ya kita sebagai asesor sebelum melakukan asesi itu ada namanya pra-assessment. Jika ada, diminta peserta sertifikasi ulang untuk membawa sertifikat paspor skill yang bisa di-download dari akun MyLSP masing-masing. Jadi nanti asesor yang bertugas itu mendata peserta retaker. Nah, jadi peserta retaker itu diminta untuk mengirimkan sertifikat paspor skill, ya. Nah, waktu pelaksanaan retaker itu 1 hari dan langsung diberikan rekomendasi. Jadi kalian nggak harus 2 hari, ya, gitu. Kalau yang awal kan 2 hari. Jadi kalau kalian itu cukup 1 hari dan bisa langsung diberikan rekomendasi. Nah, yang kelima, jika unit kompetensi yang BK atau belum kompeten, proses pengerjaannya berkaitan dengan unit kompetensi yang lainnya sudah kompeten sebelumnya, maka peserta retaker diperkenankan membawa file yang lama untuk melanjutkan pekerjaan untuk memenuhi kompetensi unit yang masih BK tersebut. Jadi jika ada unit kompetensi yang belum kompeten, ya proses pengerjaannya berkaitan dengan kompetensi lainnya yang sudah kompeten. Jadi kalau yang sudah kompeten, ya kalian bawa tuh filenya yang lama, ya, untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya, ya. Yang keenam, pengisian nilai untuk unit kompetensi yang sudah kompeten sebelumnya yang tidak diujikan dibuat K kompeten, dibuktikan dengan sertifikat paspor skill. Jadi dari 15 unit kerja itu, ya, nanti si asesor akan membuat kompeten ya yang sudah kalian lakukan yang ada di sertifikat paspor skill. Gitu. Jadi yang diuji adalah yang belum BK, yang belum BK, yang BK ya, yang BK itu adalah belum kompeten. Oke, segera daftar ulang ya. Pendaftaran asesmen atau uji kompetensi itu melalui apa? mylsp.unpam.ac.id, ya. Link presensi asesi sosialisasi retaker ini
kalian ketik dulu ya formnya ya. Form ini ketik ya. Ini terus kalian isi Google Formnya ya. Itu saya kirim. Oh, nggak bisa ya. Oke, nanti saya kirim ya itu. Oke, saya kira cukup. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan buat teman-teman? Pak, berarti Hmm? apabila kita retakar ini, misalnya kita ada unit yang belum belum lulus, belum kompeten, Hmm? itu kita tetap ulang lagi, Pak, berarti. Yang nggak Tetap, kompeten, yang nggak kompetennya aja. iya, yang nggak misalnya saya ada yang nggak kompeten waktu misalnya ya Pak, saya lupa Hmm. saya yang kompeten apa, yang nggak Hmm. kompeten apa. Kan ada di sertifikat paspor skill. Iya, iya, Hmm. saya belum cek lagi nih Pak, karena sinyalnya lagi kurang bagus. Ya, Terus misalnya yang suruh Bapak buat apa tuh Pak waktu itu yang pakai laptop tuh Pak? iya, yang 1, 2, 3 kan? Iya, nah seandainya saya nggak lulus di situ, nggak kompeten di situ, berarti pada saat retakar ini saya akan ngerjain ulang lagi Pak, Iya, gitu. iya. Oh, Iya, oke. gitu. Ya, misalnya kayak kemarin tidak ada tanda tangan untuk SOP, itu dilanjutkan ya. Misalnya pembuatan tanda tangan gitu ya. Wawancaranya juga Pak, berarti. Wawancaranya juga diperbaiki. Yang tidak kompetennya aja ya. Oke Pak. Oke. Nah, ini nah, ini oke, coba kalian klik isi ini ya, isi form ini ya. Isi form ini sama ini sebentar. Sebentar. Oh, iya sama ya. Ya, kalian isi itu ya. Udah diisi Google Formnya. Udah diisi Google Formnya? Belum Pak. Hmm? Di itu ya, di kolom chat. Di kolom chat diisi ya. Itunya. Sudah? Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah diisi? Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Udah ya? Cukup? Ini sudah di copy? Sudah Pak. Sudah ya? Semua sudah ya? Di copy, diisi ya? Diisi Google Formnya ya? Itu pelaksanaannya kapan Pak? Tanggal berapa? Kamu yang keberapa? Kamu masih ingat nggak? Hah? Gelombangnya? Iya. Gelombang 53 saya. Kamu masih ingat nggak? 53. Gelombang 53. Iya, kenapa Pak? Masih ingat tanggalnya nggak? Ya, ada Ada tanggalnya. kan ya? Bukan, maksud aku nanti kita pelaksanaan ulangnya itu tanggal berapa Pak? Oh, kamu daftar dulu, daftar dulu. Iya, Nah, perkiraan tanggal sih Pak. nah Udah kalau ada belum? sekarang kan yang 60 nih. Sekarang apa? Angkatan ke-60. Nanti akan di ini dijadwalkan gitu. Ya.
Tapi daftar aja dulu, ya. Iya, Oke, Pak. ya jelas ya. Sudah? Ada yang mau Cukup, ditanya? Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Udah cukup, Pak. Oke, sudah ya. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga kalian lulus semua ya, sehingga mendapatkan sertifikat Garuda BNSP. Jadi, kalau saya menyarankan untuk lakukan retaker, ya, sesuai dengan penjelasan saya di awal tadi, ya, mengenai tentang ya manfaat tentang sertifikat kompetensi itu ya. Jelas ya? Siapa? Oke, Ya, baik. Pak. Baik, terima kasih. Teman kita kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.